Jangan ada fitnah di antara kita ya. Saya juga heran kenapa disebut nama saya, tetapi saya berbaik sangka ya. Kalau perspektif positifnya ya namanya slip of tongues ya. Kalau perspektif negatif, kalau ada maksud-maksud tertentu. Gini, selisih jauh itu kan versi quick count dan versi hitungan KPU. Tapi versi internal dan juga versi masyarakat bedanya cuma 1-2% di atas 50%. Jadi kita jangan hadapkan dengan suara nomor 2. Yang kita hadapkan itu dengan 50%-nya itu. Belum lagi ada kecurangan yang masif, sistematis dan oke, kalau seandainya tidak ada kecurangan, apakah bisa sampai suaranya 50%? Kan itu soalnya ya. Oke, nanti kita akan lihat coba ya. Jadi menang dan menang kalah itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah suara rakyat harus kita kawal ya. Komentarnya Pak Tom, komentarnya Pak. Benar Pak. Kami optimis, ya. Jadi ini baru beberapa jam dari sebuah proses yang akan berlangsung selama berhari-hari. Ya, jadi mari kita hormati proses yang berlangsung, ya kan. Ini perjalanan masih jauh dan nggak usah terpengaruhi oleh survei, ya, quick count dan sebagainya. Ini kan baru mulai bergulir dari Indonesia bagian timur, dan ke Indonesia bagian tengah, pelan-pelan ke Indonesia bagian barat. Ini proses masih panjang, ya, dan mari kita terus semangat, terutama saksi-saksi, ya kan, di tempat-tempat, semangat terus jaga supaya TPS aman bagi semua pemilih dan semua kalangan. Pak Tom, kalau dari perhitungan internal nih Pak, dari Timnas Amin, bagaimana Pak? Wah, itu bukan bidang saya ya, saya juga nggak punya wewenang untuk menyampaikan itu. Pak Tom, sekarang mood dari Timnas seperti apa sih Pak Tom? Positif, Timnas? positif, sangat positif. Ya, kami optimis akan masuk putaran kedua, ya, sangat optimis. Jadi sekali lagi ini fenomena yang juga dilihat di banyak negara ya, angka-angka awal itu kan akan bergerak terus, ya, bergerak terus bahkan mungkin selama berhari-hari ya, akan bergerak terus. Jadi kita semua harus sabar, ya, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Pak Tom, respon dari Pak Anies dan juga Cak Imin di internal seperti apa Pak Tom? Melihat hasil survei. Bang, iya Bang, Jadi nggak akan konstitusi Timnas Amin sehingga apa namanya dari suara Prabowo yang 60% dan 48% itu artinya masih bisa berputar balik. Angka akan bergerak terus, ya, dalam jam-jam sampai akhir hari ini, sampai besok, ya, sampai lusa, kan proses rekapitulasi itu kan berhari-hari, ya, jadi mari kita semua sabar, ya. Sekali lagi kami pede, kami yakin, optimis akan ada putaran kedua dan kami akan masuk putaran kedua, ya. Jangan kebawa oleh sensasi atau emosi sesaat. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Tom. Diberitahukan informasi dari TPS 106
RT 012 RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input ya. Mana nih? Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil. Tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis 713. Ya, oke ya informasinya ya. Ini margin error ya. Kita dari TPS 106. Semua bingung nih. Begitu demikian informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini Sobat RH sekalian, kita akan ambil pendapat Tom Lembong. Penting ya, Tom Lembong co-captain juga kalau tidak salah, dan orang yang paling populer di antara tim Amin ya. Jadi dengarkan Tom Lembong, jangan terpengaruh quick count. Anies Mohaimin masuk putaran kedua, insya Allah ya. Nah, ini dengarkan Tom Lembong ya dari KBA News. Oke, Tom Lembong, jangan terpengaruh quick count, Anies Mohaimin masuk putaran kedua. Co-captain tim pemenangan nasional Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Amin Thomas Trikasi Lembong meminta kepada relawan dan pendukung Amin tetap tenang dengan beredarnya quick count hasil Pilpres 2024. Tidak usah terpengaruh dengan quick count dari lembaga survei yang tayang di televisi. Katanya, kata Tom Lembong di channel YouTube Liputan 6 seperti dikutip KBA News Rabu 14 Februari 2024. Dia menegaskan Timnas Amin tetap optimis dengan hasil resmi Pilpres 2024. Kami optimis, jadi ini baru beberapa jam penghitungan, mari kita hormati prosesnya yang sedang berlangsung, perjalanan masih jauh. Jelasnya, Tom Lembong mengungkapkan penghitungan di KPU dari bagian timur karena selesai pemungutan suara lebih dulu, baru bagian tengah dan barat. Jadi prosesnya masih panjang ya, mari terus semangat, terutama saksi-saksi untuk semangat terus, juga jaga suara TPS tetap aman katanya. Sekali lagi, jaga suara TPS, jangan terpengaruh juga dengan si rekap yang dibuat oleh KPU yang juga kita nggak bisa percaya ya. Saat ditanya wartawan penghitungan internal tim Amin, Tom Lembong enggan membeberkan secara detail, namun Timnas Amin optimistis ada 2 putaran dan Amin masuk putaran kedua. Sejauh ini positif, kami optimis masuk putaran kedua, tegasnya ya. Paling tidak kalaupun ada unggul 50% tapi tipis sekali ya. Dan ingat, masih kurang dari 10% TPS yang direkap ya. Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini mengungkapkan terlalu dini mengomentari hasil Pilpres 2024. Jadi sekali lagi ini fenomena yang agak awal dan bergerak terus. Berhari-hari angka-angka akan bergerak terus, ujarnya. Dia pun berharap masyarakat umum khususnya pendukung pasangan Amin tetap harus bersabar. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Angka-angka akan bergerak terus, jadi mari kita semua sabar, katanya. Hal yang pasti, Timnas Amin percaya diri menatap hasil Pilpres 2024 ini. Kami pede, optimistis akan ada putaran kedua, tegasnya. Ini ya, rupanya ada juga nih KBA News ya. Refli Harun bantah hadiri deklarasi kemenangan Prabowo Gibran. Saya seharian bersama tim Amin. Itu ditulis oleh KBA News ya. Jadi ada juga nih baiknya saya, biar tidak ada fitnatun. jangan ada fitnah di antara kita ya. Saya juga heran kenapa disebut nama saya, tetapi saya berbaik sangka ya. Kalau perspektif positifnya ya namanya slip of tongues ya. Kalau perspektif negatif, kalau ada maksud-maksud tertentu ya. Sekali lagi Sobat Era sekalian, kalau ada laporan kecurangan jangan lupa ya di Kapten Saugi, kemudian satunya lagi di Zuhad ya, nomornya tertera sudah ditampilkan lagi ya. Saya bacakan sedikit ya. Refli Harun bantah hadiri deklarasi kemenangan Prabowo Gibran. Saya seharian bersama tim Amin. Iya. Kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun membantah menghadiri deklarasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam 14 Februari 2024. Karena itu juru bicara Timnas Anies Mohaimin ini heran namanya disebut oleh Prabowo saat menyapa tokoh-tokoh yang hadir dalam sambutannya pada acara
bertajuk Mengawal Suara Rakyat Pidato Prabowo Gibran tersebut. By the way, kenapa pula Prabowo tiba-tiba salah sebut nama saya ada di situ? Jadi buat orang heboh, nama Refli Harun disebut oleh Prabowo, kata Refli dalam podcast di kanal YouTube-nya. Dikutip KBA News 15 Februari 2024. Padahal seharian saya ada di Ballroom Hotel Sultan, tempat memantau pergerakan suara Amin, termasuk juga tadi diskusi dan lain sebagainya. Sambungnya dalam siniar yang ditayangkan 8 jam lalu ini. Dia sendiri masih bersikap sama dengan tim Amin bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei yang memenangkan Prabowo Gibran dengan suara di atas 50% bukan penghitungan resmi. Karena yang menjadi patokan adalah hasil penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh KPU. Karena itu dia meminta semua relawan untuk mengawal suara Amin, mengingat banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kemarin. Tim Amin sudah mengatakan tidak ada kata selamat dulu, tidak ada kata menyerah dulu, tidak ada kata seolah-olah bahwa perjuangan sudah berakhir. Belum. Penghitungan harus tetap dikawal, semangat ya, semangat di lapangan, tetap kawal penghitungan suara tersebut, tandasnya. Bagaimana diberitakan nama Refli Harun disebut Prabowo dalam pidatonya saat menyapa tokoh-tokoh yang hadir pada acara deklarasi kemenangan tersebut. Maaf, ada di sini juga Sekjen partai saya, Pak Muzani, Sekjen Partai PAN, Edi Suparno, tokoh-tokoh semua yang hadir, Pak Refli Harun, kata Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Oke. Aneh bin ajaib kok tiba-tiba nama saya disebut ya. I don't know exactly why. Jadi sahabat sekalian, insya Allah kita bisa masuk putaran kedua ya. Jadi, ini ada juga ya apa yang dituliskan ya. Tom Lembong mengatakan, sudah jangan terpengaruh dulu ya. Kawi hindari curang, semoga Allah menunjukkan keadilannya, amin. Amin, Allahumma amin, qabul ya Allah. Pakai qabul segala. Nah ini ya, wong kalah mbok ngaku kalah selisih jauh. Nah gini, ini nggak ngerti nih orang ya. Gini, selisih jauh itu kan versi quick count dan versi hitungan KPU. Tapi versi internal dan juga versi masyarakat bedanya cuma 1-2% di atas 50%. Jadi kita jangan hadapkan dengan suara nomor 2. Yang kita hadapkan itu dengan 50%-nya itu. Belum lagi ada kecurangan yang masif, sistematis dan oke, kalau seandainya tidak ada kecurangan, apakah bisa sampai suaranya 50%? Kan itu soalnya ya. Oke, nanti kita akan lihat coba ya. Jadi menang dan menang kalah itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah suara rakyat harus kita kawal ya. Oke sobat era sekalian, kita akan lihat nanti ternyata banyak sekali orang bicara tentang kecurangan dan quick count. Itu saja, dan ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kecurangan pemilu itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.